Kalau ke Korea karena ada K-pop-nya, kalau ke Jepang karena ada animenya, kalau di Indonesia karena ada setan-setannya. Kan jadi kayak kan bisa kan? Kayak turisme tapi dia horor gitu loh, horror tourism. Kan bisa juga. Halo, balik lagi di TOD, tapi bukan Truth Order, ini Talk of Design. Obrolan podcast seputar desain dan kreatif gitu ya. Nah, balik lagi bareng aku Mia sama Kak Brian di episode kali Halo. ini kita bakal ngobrolin seputar nation branding. Kalau sebelum sering ngebahas personal branding gitu ya Kak, di episode kali ini kita khusus ngebahas nation branding. Gimana tuh negara tapi punya branding. Iya. Itu baru kayaknya ya. Banyak orang-orang Indonesia taunya kalau branding biasanya organisasi, kalau enggak perusahaan. Betul. Biasanya kan yang terkenal tuh personal branding, corporate branding, sama product branding nih. Oh nah, iya, betul. kalau ada yang namanya nation branding. Nation branding itu apa? Iya. Memang negara tuh harus di branding atau dia punya brandingannya sendiri gitu. Nah, boleh dong Kak dijelasin gitu? Atau mungkin dari Kakak ada hal yang mau dibahas tentang nation branding? Oke, sebenarnya nation branding itu simple. Itu sama seperti branding pada umumnya. Karena gini, branding itu kan konsepnya adalah gimana caranya orang-orang tahu tentang suatu entitas. Ya. Jadi entitas itu kan bisa apa aja ya. Bahkan orang kan sekarang juga ada personal branding namanya. Ada personal branding, product branding. Kalau product branding berarti entitasnya produk. Kalau company branding berarti entitasnya company. Kalau personal branding berarti entitinya orang, entitasnya. Kalau nation branding berarti entitasnya adalah negara. Kalau yang paling dekat di kita yaitu Wonderful Indonesia, kalian pasti tahu gitu. Wonderful Indonesia itu salah satu nation branding gitu. Ngomong-ngomong tentang itu nih Kak, si nation branding itu tuh dia adanya memang karena alami gitu ya, terjadi secara spontanitas, dibuat atau memang seperti apa gitu? Agak penasaran sedikit. Oke. Kalau pasti dibuat dong. Tapi gini sih, kalau personal branding itu kan sebenarnya dari kitanya sendiri itu kan gimana personalitinya, terus karakternya, habis itu nanti keluar ke bentuk visual atau bentuk branding yang kita lakuin gitu kan. Kayak misalkan kita mau bikin konten, nanti style kontennya kayak gimana, kayak gitu loh. Nah sama, jadi kalau nation branding ya berarti dari negaranya itu sendiri kayak gimana, terus dikeluarin dalam bentuk visual sama hal-hal yang berkaitan sama branding, entah itu marketingnya dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa negara kan ya yang ada nation brandingnya ya. Contohnya tuh gimana nih Kak? Kalau misalkan Indonesia tuh gimana gitu? Negara lain. Oke. Kalau Indonesia kan Wonderful Indonesia tagline-nya ya kan. Itu untuk pariwisatanya. Nah, pariwisatanya dia pakai logo yang bentuknya itu cendrawasih ya kalau nggak salah ya. Atau elang ya. Cendrawasih ya. Betul. Kayaknya. Nah, cendrawasih ya yang warna-warni itu kan berarti kan kayak dia menggambarkan kalau Indonesia ini beragam, diverse. Terus habis itu dia pakai cendrawasih karena itu burung yang khas di Indonesia kayak gitu-gitu kan. Ditambah kalau kalian mendalami di Wonderful Indonesia, di brand identity-nya itu di dalamnya ada yang namanya sistem visual. Sistem visualnya itu ada yang laut, kota, gunung, apa gitu satunya. Nah, jadi dia macam-macam karena Indonesia itu intinya ada kotanya, lautnya juga ada, gunungnya ada dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan menarik banget. Menarik sih, itu keren banget. Dan aku sempat baca ya Kak, katanya si logo Wonderful Indonesia ini tuh kenapa dia harus burung? Karena burung tuh salah satu hewan yang memang banyak di Indonesia gitu. Makanya dia pakai burung. Nah, terus warna-warna barulah mendefinisikan yang tadi Kakak bilang beraneka ragam dan ya banyak gitu kebudayaan dan lain sebagainya. Paling banyak burung ya di Indonesia ya? Paling banyak burung. Oke. Baru tahu gak? Oke. Nah, kalau misalkan negara tetangga nih Kak yang masih di Asia, kira-kira ada nggak yang kayak mirip-mirip Wonderful Indonesia gitu? Atau negara lain deh yang kita gitu? Kalau mirip pariwisatanya sih sebenarnya nggak banyak ya. Kayak Malaysia itu ada Malaysia Truly Asia. Itu kan kalau kalian, ini kalau nggak salah ya, aku agak-agak lupa sih. Kalau kalian naik pesawat Malaysian Airlines, kayaknya ada slogannya itu, Malaysia Truly Asia. Terus habis itu kayak Singapura itu ada apa ya tadi ya? Singapura sebenarnya ada contekan soalnya. Singapura itu passion made possible. Jadi di sana mungkin untuk orang-orang yang memang dia berkarir dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang pariwisata yang kayak Indonesia yang setahu saya itu sih karena sebenarnya
apa namanya, nation branding itu nggak cuma pariwisata. Jadi bisa banyak sektor ada brandingannya. Karena mungkin si nation branding juga salah satunya kalau misalkan personal branding kan tentu ya Kak, itu untuk kebutuhan selain marketing dan bisnis sebagainya, sama juga gitu untuk si nation branding juga salah satunya mungkin untuk menarik investor, untuk menarik turis dan sebagainya buat pengen tahu lebih banyak tentang satu negara itu gitu. Nah, kalau misalkan Indonesia nih Kak, dia tuh punya nation branding-nya yang tadi Kakak bilang si Wonderful Indonesia tadi, itu tuh dari sisi peran desain grafisnya tuh gimana sih Kak buat nation branding sendiri? Ya pastinya ngedesain ini ya brand identity-nya ya. Kan dia kan desainer grafis kan. Grafis itu kan visual berarti. Dia ngedesain visualnya. Peran desainer adalah dia harus ngejagain, jadi dia harus bikin gawang gitu. Dia harus bikin gawang supaya brandingannya yang lain itu juga sama. Kalau kita lihat kalau ke mana ya, kayak ke Bromo. Ke Bromo itu ada beberapa jeepnya yang dia ada stikernya Wonderful Indonesia. Terus kayak di beberapa di Mandalika deh. Mandalika tuh ada banyak brandingannya yang Wonderful Indonesia juga. Jadi itu tugasnya desainer, gimana caranya brandnya ini itu bisa masuk ke pariwisata semuanya, nggak cuma satu doang. Nah itu. Terus sama ini sih, ini juga salah satu kritik nih buat Indonesia nih. Jadi brandingan kita tuh nggak punya kepala gitu. Kalau kita lihat ada salah tadi aku habis nge-share ke kamu ya, yang namanya apa namanya di Swedia tuh punya nation branding yang dia satu kepalanya. Jadi seluruh negaranya pakai warna biru kuning. Kalau di kita yang Wonderful Indonesia itu nggak satu negara, itu cuma pariwisata doang. Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kita pengen baru punya yang seperti itu tuh masih bisa tapi Kak? Masih bisa sih. Malah itu nanti bisa ini ngeseragamin logo-logonya kementerian dan lain-lain kan bagus juga ya. Jadi agak-agak mirip gitu loh. Menarik sih ya sepertinya. Itu mungkin dari jajaran para pemerintah. Harusnya sih gitu. Supaya ini loh kayak ini supaya kelihatan Indonesia semua gitu loh. Kalau lihat Wonderful Indonesia, tahu Indonesia, lihat logo kementeriannya, ini kementerian di mana? Itu kan jadi beda banget. Gitu. Tapi kan aku tadi baca ya di Swedia tuh logonya tuh biru kuning gitu ya, atau mungkin identitas kuning. Nah itu dipakai secara konsisten dan secara gitu kan untuk berbagai hal. Nah kalau Indonesia sendiri punya Wonderful yang khusus pariwisata warna-warni dan warna bendera kita tuh merah putih, kira-kira ini banget gak sih? Dia terlalu apa ya? Minim banget gak sih dengan warna merahnya sendiri atau gimana? Oh iya ya, menarik nih. Kita bayangin aja ya kalau misalkan brandingannya merah putih cocok nggak ya? Menurut saya cocok, tapi jadi nggak bisa luas ya penggunaannya. Kayak contohnya kayak di laut kamu kasih merah putih juga nggak cocok kan warnanya. Jadi sebenarnya pertimbangannya nggak cuma di cocok nggak cocoknya, tapi pertimbangannya di penggunaannya juga kan. Kebetulan yang Sweden itu mungkin cocok dimanapun, kuning sama biru ya kan. Ini contohnya gini deh, misalkan China deh. China punya nation branding warnanya merah. Merah semua kan aneh banget ya. Kan benderanya merah. Ini apa namanya tuh kayak merah putih sebenarnya warna yang bagus, cuman kayaknya kalau misalkan harus dipadu padan di berbagai media dan lain hal agak PR sendiri gitu ya, harus gitu. Tapi kayaknya seru gitu kalau misalkan Indonesia punya hal yang paten dan pasti gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang guide-nya tuh desainer-desainer muda yang memang dia tuh lokal. Pasti bakal tapi Indonesia harus tobat dulu. Soalnya sekarang yang ahli-ahli itu nggak diangkat jadi ke pemerintahan, yang diangkat yang temennya doang. Yang diangkat jalur dalam ya biasanya. Jalur dalam ya. Nah, kalau ngomong-ngomongin isi nation branding nih Kak, kira-kira bisa nggak sih satu negara yang udah punya brandingannya sendiri, tapi dia rebranding gitu? Atau memang justru ya nggak apa-apa selama mungkin menurut pemimpinnya ngerasa, oh dia ini udah nggak sejalan nih, kita yaudah rebranding aja gitu. Teorinya sih bisa sebenarnya ya. Teorinya sih bisa. Dan biasanya teorinya untuk apa sih? Untuk negara-negara yang dia pengen merubah persepsi aja. Contoh ya. Contohnya tuh kayak ini belum terjadi, tapi apa namanya? Kalau mau dijadikan akan lebih baik. Contohnya kayak Kamboja nih. Kamboja kan sekarang kan dia terkenal sarangnya judol kan. Nah, gimana dia bisa merubah brandingan negaranya supaya kesannya nggak itu gitu. Atau Amerika nih, kan kesannya kan sekarang kan dijelek-jelekin ya, kayak misalkan tempatnya kumuh, banyak yang gelandangan dan lain sebagainya.
Gimana caranya dia bisa merubah itu gitu. Kalau dulu kan brandingannya dia kan dari Hollywood itu kan soalnya, dari film-filmnya dia. Jadi kita tahu kalau Amerika ini gede gitu. Tapi kalau sekarang jadi nggak kelihatan. Nah itu gimana tuh caranya? Nah kayak gitu-gitu sih paling sih. Kalau contoh ekstrim ada contoh ekstrimnya, yaitu Arab. Arab ya betul ya, Uni Emirat Arab ya. Kenapa Yang tuh? kalau dulu kan dia kan terkenal sorry ini brandingannya bukan ke visualnya sih, lebih ke bagaimana dia melakukan diplomasi gitu. Ya. Salah satunya adalah ketika dia membuka diri untuk properti. Jadi dia membangun kota-kotanya yang kota-kota super itu loh, tahu nggak? Yang ada bangunan-bangunannya bagus. Terus dia bikin pulau yang bentuknya palem kayak gitu-gitu kan. Terus apalagi sekarang dia lagi bangun yang namanya The Line. The Line itu kan garis yang kotanya bentuknya garis itu loh. Nah kayak gitu-gitu. Itu salah satu perubahan brandingnya, tapi tidak dalam bentuk visual gitu. Tapi mungkin jadi secara nation brandingnya tidak terlalu mencolok, tapi dari sisi pembangunan lain itu memang berubah gitu, agak bergeser. Iya, contohnya kan ada kan, kayak Korea itu kan dia K-pop-nya kan brandingannya dari K-pop-nya. Terus kalau Jepang kan dari animenya, jadi nggak selalu dari visual sih. Iya. Perusahaan kalau nge-branding juga nggak cuma visual soalnya, ya kan? Gitu. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong dari si Korea yang ada terkenalnya karena K-pop, terus dari Jepang adanya anime gitu. Kenapa Indonesia tuh lebih dikenal oleh orang luar tuh Bali gitu? Mereka tuh lebih tahu Bali, ada Indonesianya, padahal Bali di Indonesia gitu. Nggak tahu ya, kalau ini lebih ke pariwisatanya ya. Mereka ke sana semua sih. Nggak ada ke tempat lain kan? Iya dikit-dikit ya ke tempat lain. Paling Jakarta. Terus paling Surabaya, kota yang gede-gede. Kalau bule-bule itu pada ke Kalimantan kayaknya enggak deh. Ke Sulawesi kayaknya nggak banyak deh. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kenapa dikenalnya Bali? Karena mungkin Bali paling banyak sih. Mereka kan malah taunya Indonesia tuh di Bali ya. Bukan kebalik ya. Iya kebalik. Aneh sebetulnya. Iya, Tapi mungkin makanya. Dulu juga keseringannya orang-orang sana tuh liburan ke Bali, jadi taunya oh ya udah Bali gitu. Tapi ternyata Bali tuh sebenarnya Indonesia. Iya. Nah ini ada menarik nih. Ada pertanyaan dari aku nih. Kan kalau brandingan apapun itu kan dari narasinya kan. Betul. Kalau di apa ya namanya di Sweden tadi itu kan narasinya kayak ada inovasi, ada alamnya dan lain sebagainya kan. Terus habis itu kalau di Korea kan ada K-pop-nya, ada kalau di anime itu kan Jepang ya kan. Ya. Kalau di Indonesia menurut kamu apa yang bisa dinarasikan? Bingung ya apa kayaknya kalau misalkan Indonesia lebih ke ramah-tamah mungkin Kak itu bisa atau diversity-nya juga bisa kan. Jadi berbagai suku atau ini ide dulu sih. Jadi saya punya ide. Sebenarnya Indonesia tuh bisa ngegedein yang namanya tourism mistis. Jadi kalau ke Korea karena ada K-pop-nya, kalau ke Jepang karena ada animenya, kalau di Indonesia karena ada setan-setannya. Kan jadi kayak kan bisa kan kayak turisme tapi dia horor gitu loh, horror tourism kan bisa juga. Karena kalau misalkan diinget-inget juga kayaknya hantu-hantu lokal tuh lebih misalkan ada film horor lebih tertarik nonton film horor luar. Kenapa? Karena nggak bikin takut. Gitu. Kalau yang horor Indo aku tuh mikir 7 kali buat nonton karena ngerasa kayak hal itu tuh terlalu dekat gitu dengan keseharian kita, jadi kayak agak takut aja. Iya, dan ini loh yang menarik kayak cerita kayak ini ya, ceritanya adalah si Jogja itu kan alun-alun, terus ada keraton sama ada pantai selatan itu satu garis, sama ada gunung apa itu, saya nggak tahu gunungnya apa, satu garis itu kan ada ceritanya kenapa satu garis, secara cerita rakyatnya itu kan bisa diangkat ya. Terus ke kota mana nanti ada cerita lain, ke kota mana ada cerita lain kan seru juga ya. Oke, I see. Ya kan? Kayak kalau ke Kalimantan kan ada kayak yang kuyang gitu ya Kak, yang kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Kan lucu juga ya. Oke. Udah sejauh ini ada lagi yang perlu dibahas nggak Kak kira-kira di nation branding ini? Kita cuma membuka mata penonton aja ya. Ini ada loh yang namanya nation branding, kalian bisa belajar juga nation branding. Di kita Wonderful Indonesia tuh gratis brand identity-nya, kalian bisa baca-baca. Kalau yang di tempat-tempat lain juga ada kok brand identity-nya, bisa dicari-cari juga. Peru, ada Malaysia tadi, ya kan? Ada mana Korea ya kan? UK juga ada, betul. Australia juga ada, betul. Oh ya, aku tadi sempat ngelihat yang UK itu Kak, karena di UK itu masih kerajaan kan ya?
Dan kayaknya si logonya tuh bagus gitu, kayak identik mahkota itu ini banget, ikonik banget dari dulu sampai sekarang sepertinya seperti itu. Terus ada hewan singa sama satu lagi tuh apa ya, aku lupa. Udah, tapi dia tuh ada ininya, ada unicorn nggak sih? Tapi kayaknya kalau disebut unicorn juga terlalu lucu apa gitu. Ya? Iya, nggak tahu juga sih itu hewan apa sih. Tapi kelihatan royal ya. Betul, ini banget royal banget. Dan pas berpindah ke Australia, itu tuh hampir mirip juga, ada yang kayak gitu. Tapi dia ada, karena di Australia tuh adanya kanguru sama satu lagi tuh apa ya, aku tadi lupa. Dia ini banget gitu. Jadi kayak, oh iya ternyata mereka juga punya satu-satu yang paling terkenalnya selain dari karena pariwisata gitu. Iya, benar. Nah, itu salah satunya tuh. Oke. Mungkin take away dari aku sepertinya kalau misalkan Indonesia pengen punya nation branding yang lebih jelas, perlu diiniin dari sekarang sih Kak, biar kedepannya tuh kayak kita lebih lebih proper di mata negara-negara lain yang memang udah lebih dulu punya nation branding yang jelas gitu ya. Benar. Gimana? Kalau dari aku mungkin tambahannya, selain harus mulai dari sekarang, kayaknya perlu deh memperkerjakan desainer deh di pemerintahan. Betul. Yang beneran bukan ngedesain doang pakai AI gitu, enggak, tapi yang beneran ngekonsep gitu loh. Oke. Di sini aja mungkin episode kali ini, dan jangan lupa buat subscribe kalau pengen nonton personal branding, nanti ada di sini. Oke. Thank you guys. Bye-bye.